Halo para dulur, selamat datang kembali di channel Mas Aryo Cah Jogja ya. Para dulur, Gorino Show atau lazimnya di dalam bahasa Indonesia disebut Kitab 5 Unsur merupakan karya tulis militer yang disusun oleh Miyamoto Musashi yang nantinya itu akan diserahkan kepada muridnya. Nah, William Scott Wilson, seorang penerjemah terkenal yang pernah menerjemahkan Gorino Show, menyampaikan bahwa Gorino Show yang asli itu sebenarnya sudah tidak ada. Maka yang dia gunakan itu adalah salinan Gorino Show yang paling dekat dengan orisinilnya. Oke, nah kalau begitu Gorino Show itu sebenarnya apa, Mas Aryo? Nah, Gorino Show itu merupakan kitab militer yang di dalamnya itu Miyamoto Musashi menyusunnya di dalam 5 bab: bumi, air, api, angin, dan void atau kehampaan. Di bab bumi, Miyamoto Musashi berpesan kepada muridnya, hendaklah Anda memiliki pola pemikiran dan persepsi yang luas dan utuh akan segala sesuatunya. Hendaknya Anda tidak memiliki senjata-senjata favorit. Bahwa Anda sebagai seorang tentara harus suka dengan semua senjata, karena semua senjata diciptakan itu ada maksudnya, ada fungsinya yang nanti bisa berguna di waktu yang dibutuhkan. Bayangkan seorang jenderal yang hanya melihat kebaikan pedang dan tidak mau mengetahui kebaikan senjata yang lain. Bagaimana dia bisa memimpin pasukannya yang bermacam dan beraneka persenjataan tersebut? Nah, bahkan Miyamoto Musashi juga berpesan kepada muridnya agar, wahai murid, ibaratnya seperti itu, Anda harus bisa menguasai bela diri pertempuran dan kesenian-kesenian dunia yang damai. Jangan hanya bisa bertempur dan tidak bisa mengerti bagaimana dunia damai itu berjalan. Tampaknya ada banyak pejuang hebat di masa lampau yang akhirnya tidak bisa beradaptasi dengan masa damai. Mungkin ini alasan kenapa Miyamoto Musashi menasehatkan hal ini kepada muridnya. Dan ini juga sebenarnya ya nasihat juga untuk kita, supaya kita di dalam masa di mana kita hidup, kita itu selalu bisa beradaptasi. Kan begitu. Di bab air, Miyamoto Musashi mengambil perumpamaan air itu jernih dan selalu sesuai dengan wadahnya. Bahwa gaya dia menggunakan pedang, gaya bela diri dia, itu menyesuaikan dengan peribahasa air itu. Jernih dan luas sesuai dengan keadaan. Maka dari itu di bab itu dia menjelaskan pendekatan dia, pendekatan tengah, pendekatan atas, pendekatan bawah, pendekatan kiri, pendekatan kanan. Kitab air itu bicara tentang bela dirinya dia, yang tentu tidak melepaskan kesimpelan, karena Miyamoto Musashi itu terkenal dengan gayanya yang simpel. Nah, lalu bab api itu apa? Pertempuran. Bab api itu menceritakan api yang galak. Seperti itulah pertempuran. Mau kecil mau besar, dia galak. Murid diharapkan bisa membaca situasi, terlatih, dan kemudian mengerti kapan saya masuk, bagaimana saya masuk, dan bagaimana saya mengorganisasikan tentara saya untuk masuk itu seperti apa. Pendek kata, ini bicara tentang taktik, ini bicara tentang operasi militer itu berjalan seperti apa.
Nah, inilah buku tentang api. Kalau buku tentang angin bagaimana? Nah, buku tentang angin itu ditulis dengan kanji yang tulisannya itu juga bermakna tradisi. Di bab ini Miyamoto Musashi itu mengungkapkan pandangan-pandangan kritis dia tentang ya mungkin hal-hal tertentu yang dianggap tradisi tapi dia tidak menganggapnya itu penting. Contoh, pedang yang ekstra panjang. Karena pedang yang ekstra panjang itu tidak praktis, tidak luwes digunakan dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Nah, atau mengayunkan pedang sangat kuat. Nah, untuk dia mengatakan itu nggak masuk akal. Nah, dia juga mengkritik suatu ilmu bela diri yang terlampau dikembangkan menjadi terlampau rumit, dan ini diturunkan kepada para murid ajar yang kemudian murid-murid ini nanti dikhawatirkan itu akan kebingungan menggunakannya di situasi pertempuran yang real. Mengapa? Karena Miyamoto Musashi berpendapat pertempuran itu yang terjadi semuanya serba simpel. Kasihan si murid-murid. Nah, pikirannya Miyamoto Musashi di bab angin ini seperti ini. Kritis. Pandangan kritisnya Miyamoto Musashi seperti itu. Nah, di bab terakhir, bab void atau kehampaan, Miyamoto Musashi menyampaikan tanda-tanda seseorang samurai itu telah menjadi samurai yang utuh, tercerahkan adalah pada saat mind, pikiran, batin, dan psikisnya itu sudah utuh. Sudah tidak lagi gagap, gagu, tidak lagi kebingungan, tidak lagi berlebihan di dalam bertindak, tidak lagi gentar, tidak lagi memiliki pemikiran-pemikiran yang kekanak-kanakan. Dia telah utuh, dia telah dewasa. Nah, inilah yang kemudian Miyamoto Musashi mengatakan dia sudah sampai kepada pencerahan. Dia telah menyatu dengan profesinya, dia telah dewasa, dia telah menyatu dengan lingkungannya. Tidak ada lagi gerakan berlebihan, tidak ada lagi kepinginan-kepinginan yang berlebihan. Kosong. Ini secara umum review saya tentang Gurinosho. Apa yang bisa kita pelajari? Satu, bahwa Gurinosho memang merupakan kitab militer yang sebenarnya diperuntukkan untuk tentara. Jadi kalau nanti ada yang baca atau mas-mas atau para anak muda yang baca, siapapun, nggak usah serius-serius, karena memang itu didesain untuk tentara. Bukan seperti komik yang mungkin lebih fokus kepada action atau apa. Miyamoto Musashi concern bahwa lebih fokus tentang membentuk lahir batinnya samurai itu seperti apa, tentara itu seperti apa. Satu. Kedua, Miyamoto Musashi itu punya concern hendaknya kita atau murid itu bisa hidup sesuai masanya, bisa beradaptasi dengan situasi. Jangan tidak bisa beradaptasi lalu kemudian tidak survive. Ya, dan yang ketiga, integrity. Sekalipun yang disampaikan oleh Miyamoto Musashi itu memang kontroversial, tetapi kita bisa mengambil ajaran moralnya. Hendaknya kita itu punya integritas, bahwa apa yang kita pelajari itu memang valid, benar, dan kita itu mengajarkan, itu bukan mengajarkan hal yang itu malah bisa saja membuat sulit atau malah bisa mencelakakan murid-murid atau orang yang belajar sama kita. Miyamoto Musashi menginginkan bahwa integritas seperti ini itu
hadir. Oke, itu aja dulu. Saya mohon maaf apabila review ini sangat jauh dari cukup, sangat jauh dari bagus. Ya, apalagi nanti minta maaf pada viewer-viewer yang datang, mungkin yang datang dari Jepang. Saya mohon maaf, saya ini masih bodoh, saya ini butuh banyak belajar, jadi mohon dimaklumi atas segala kekurangan review saya ini. Terima kasih, mohon dukungannya untuk mengembangkan kanal ilmu pengetahuan ini dengan tekan like, comment, share, subscribe, tekan bel notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Mohon maaf, jangan potong konten, jangan repost nggih. Channel Mas Aryo tidak hanya bicara tentang kekayaan intelektual saja, tetapi juga berbicara tentang ilmu pengetahuan. Maka dari itu, tetap pandangin terus channel Mas Aryo Cah Jogja. Oke.